Oke teman-teman, jadi hari ini saya sedang cari sepatu ini. Jadi makanya saya tidak pakai sepatu dan saya tidak mau cari sepatu produk nasional atau internasional karena kabarnya di Pamekasan ada tempat produksi sepatu. Jadi ceritanya sekarang kita akan menuju tempat produksi sepatu dan saya tidak pakai sepatu karena sama dengan orang beli nasi, katanya kalau kita mau beli nasi kita nggak bakal bawa nasi karena kita ingin beli. Sama juga karena saya ingin beli sepatu jadi saya tidak pakai sepatu. Dan tentu hari ini kita akan menuju tempat produksi sepatu itu dan kita akan beli di sana, dan dari sini ke tempat produksi sepatu itu saya tidak akan pakai sepatu. Ini sebagai apresiasi saya kalau bener ya bahwa di Pamekasan, di salah satu desa di Pamekasan katanya ada tempat produksi sepatu. Teman-teman, saya sudah sampai di Desa Pasangker, Kecamatan Pegantena. Jadi tadi kan kita niatnya memang cari sepatu untuk saya, dan saya sampai di Pasangker, tepatnya di Kampung Sepatu. Jadi di Desa Pasangker ini ada tempat produksi sepatu, dan saya nanti akan beli sepatu di sini. Dan banyak yang tidak percaya bahwa di Pamekasan itu ada pabrik sepatu. Kurang tahu sih kalau di Pamekasan. Soalnya ya jarang beli di Pamekasan. Soal sepatu. Kalau misalkan dikatakan Pamekasan punya tempat produksi sepatu batik, apa percaya atau enggak? Ya tergantung dari buktinya. Kalau ada bukti berarti bisa dipercaya. Nah, ini merupakan sepatu batik produksi Pamekasan. Jadi selama ini belum pernah mendengar ya? Belum pernah mendengar. Kalau di Pamekasan yang sebelumnya belum pernah dengar. Belum pernah mendengar ya? Ya. Kalau misal saya mengatakan begini, di Pamekasan ada tempat produksi sepatu. Ini kamu percaya nggak? Kalau mendengar seperti itu? Ya percaya nggak percayanya. Apa yang membuat percaya? Ya kalau didengar dari kan sepatu batik yang memang Pamekasan terkenal dari batiknya. Oke, kalau sepatunya nggak percaya? Belum percaya ya? Kalau di Pamekasan ada tempat produksi sepatu. Belum percaya ya? Kenapa nggak percaya? Ya mungkin masih kayak kurang aja gitu. Kurang aja ya? SDM-nya kayak kurang aja ya? Nah ini nih, saya kasih tahu. Nah ini merupakan sepatu produksi Pamekasan. Nah, sekarang percaya nggak kalau sudah ada buktinya kayak gini? Belum masih ya. Harus tahu ke tempatnya gitu ya? Iya. Tapi selama ini nggak pernah mendengar. Dengan Mbak siapa? Mbak Meli, Asli mana? asli Peltong. Pernah mendengar tentang tempat produksi sepatu tidak? Enggak pernah. Nggak pernah mendengar soal tempat pabrik sepatu, produksi sepatu, nggak pernah mendengar? Enggak pernah. Kalau sepatu batik? Belum Belum pernah juga? Di media sosial atau dari pembicaraan teman ke teman belum pernah mendengar juga? Kalau di Google mah pernah lihat sepatu batik. Tapi kalau di Pamekasan enggak pernah. Nggak pernah. Nah, sekarang kalau saya misalkan bilang di Pamekasan itu ada tempat produksi sepatu batik atau tempat produksi sepatu, percaya nggak? Siapa yang nyiptain? Sepatu batik itu Pamekasan, percaya nggak? Enggak. Kenapa nggak percaya? Ya enggak percaya gitu. Karena belum lihat tempat Iya. produksinya ya. Ya belum.
Nah, ini saya kasih tahu, ini adalah produksi Pamekasan. Percaya nggak kalau sudah lihat barangnya kayak gini? Masih belum percaya? Masih belum. Kenapa belum percaya? Ya, kok bisa gitu? Kok bisa gitu ya? Kamu tahu nggak bahwa di Pamekasan itu ada tempat produksi sepatu? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Jadi saya juga tidak percaya awalnya. Jadi akhirnya saya datang ke sini, dikasih tahu teman, katanya alurnya, jalannya dari Kecamatan Pegantenan terus ke arah utara, nanti ada semacam pintu gerbang atau selamat datang. Nanti ada bacaan Kampung Sepatu, dan di situ saya turun kemudian dan akhirnya sampai di sini. Dan saya mau beli sepatu, tapi ini mau masuk ini rame di sini. Katanya banyak ibu-ibu Dharma Wanita. Jadi saya belum masuk, saya nunggu di luar, nunggu ibu-ibu yang rame di sini ini pulang. Katanya mereka ini juga ingin pesan sepatu khusus. Dan memang yang khas di sini adalah sepatu batik. Jadi mereka ibu-ibu itu katanya sedang memesan sepatu dengan motif batik sendiri. Jadi mereka ke sini datang untuk mendesain sepatu batik apa yang diinginkan. Makanya agak lama karena mungkin memesan batik apa, kemudian model seperti apa. Dan nanti kita lihat bener nggak di dalam itu ada tempat produksi, kan begitu kan. Jadi intinya sebelum masuk jangan percaya dulu. Intinya tahan dulu kepercayaannya sebelum membuktikan bahwa dengan mata kamera bahwa produksinya di sini, kemudian juga ada pegawainya di sini, kemudian juga pemasangannya di sini, penjahitannya di sini, dan semuanya di sini. Karena untuk dikatakan tempat produksi kan sepatu itu dibuat sendiri. Sahabat podcast mahasiswa, jadi hari ini seperti yang tadi kita sampaikan bahwa dari tadi pagi kita jalan dari Kecamatan Kota Pamekasan kemudian menuju Kecamatan Pegantenan, dan hari ini saya kesini mau beli sepatu ini, Pak. Dan ternyata memang ada sepatu produksi lokal di Kabupaten Pamekasan. Nah, ini merupakan produknya ini. Dan di samping saya ini merupakan salah satu penggerak produksi PSG Production namanya. PSG itu singkatan dari apa? PSG Pasangker. PSG itu singkatan dari Pasangker. Desa Pasangker. Pasangker sendiri itu nama desa ya. Iya. Jadi tempat ini dinamakan Pasangker Production, PSG disingkat PSG. Dan ini merupakan produk-produknya, Pak. Iya. Nah, ini kan teman-teman mungkin banyak yang ragu. Ini bener diproduksi di sini, ini bener. Iya, benar. Jadi jahitannya di sini. Iya, di sini. Kemudian juga masang ininya di sini. Iya, di sini. Terus kemudian ngelemnya di sini juga. Di sini juga. Iya. Kalau bahannya ini? Kalau bahannya beli dari. Oh, ya, yang ini beli. Kota. Iya, beli. Kalau ini Maduren Arantep TB. Oke, kata. Iya.
Jadi banyak yang tidak percaya, Pak. Iya, banyak yang tidak percaya. Yang tidak percaya bahwa di Pamekasan di satu desa memproduksi sepatu. Iya. Tapi setelah ini kita keliling-keliling, Pak. Ya? Iya. Lihat produksinya. Iya. Cuman pertama-tama kita bincang-bincang dulu. Jadi saya ngomong dengan Bapak siapa ini? Fatahur Rahman, Fathur Rahman. Di desa sebagai apa? Sekdes. Sekdes ya. Sekaligus menggerakkan Ini produk sepatu. produk sepatu. Nah, ceritanya ini gimana kok kemudian awalnya gitu kok bisa produksi sepatu itu gimana ceritanya? Ya, awalnya saya ngirim ini pelatihan satu orang sepupu saya yang nama Haris. Jadi sudah dikirim 2 bulan, pulangnya ini mengadu sama saya nggak ada kerjaan, nggak Oke. punya kerjaan. Oke. Jadi sama teman-teman yang dari Rompu, Kecamatan Pelengahan, mengadu sama saya nggak punya kerjaan. Jadi saya bilang sama anak-anak, yang penting siap bekerja di sini, saya siap untuk ini untuk buka produk di Oke. sini. Saya Sorry, Pak. langsung. Maksudnya ini dikirim kemana? Dikirim pelatihan ke Mojokerto. Pelatihan Kemarin apa? dari Disnaker. Oh, maksudnya di Disnaker Pamekasan mengadakan pelatihan. Iya, mengadakan pelatihan. Kemudian mengirim saya satu orang. satu orang dari sini. Ya, Pelatihannya di di Mojokerto. Mojokerto. Ya, Setelah itu pulang. pulang. Pelatihan apa di Mojokerto? Buat sepatu juga. Oh, pelatihan sepatu. Sepatu ya. Terus pulang ke sini bingung nggak dapat pekerjaan. Iya, nggak dapat pekerjaan Oh, gitu. iya, iya. Mau cari kerja yang sama dengan yang dia pelajarin tuh nggak ada gitu. Di Madura gitu, di Pamekasan nggak ada. Jadi saya yang penting siap bekerja di sini, saya mau siap buka produk, saya bilang gitu. Awalnya begitu. Iya, awalnya gitu. Yang pertama kali dibuka apanya? Tokonya atau apanya? Produknya ini langsung produk saya langsung. Oh iya. Ya, Karena langsung mereka sudah tahu ya. Iya, sudah tahu, sebagian sudah tahu. Terus saya akan manggil pelatih juga dari sana. Ke sini. Awalnya iya ke sini, 3 orang gitu. Akhirnya mendatangkan bahan-bahannya seperti ini. Iya. Kalau alat-alatnya gimana? Alat-alatnya ya datang. Terus saya beli, pertama saya beli mesin jahit, terus yang lain dibantu dari Disnaker ya. Dari Pemkab ya. Dari Pemkab. Setelah itulah kemudian buka tempat ya. Ya. Mesin ada beli, Ya. dibantu akhirnya. Ya, dibantu Dan sebagian jalan. dibantu. Ya. Itu tahun berapa? Tahun 2020 bulan 9 gitu. 2020? Ya, sudah 1 tahun 4 bulan sekarang. Berarti 2020? Ya, bulan 9. Ya. Jadi ini bulan. berarti lama sih. Iya, sudah. Jadi Sudah. tahun 2020, 2021 saya baru ke sini beli sepatu tahun 2022. Jadi saya kelewatan waktu sekitar 2020, 2021, 2 tahunan. Saya baru nyampe ke sini dan beli sepatu yang informasinya memang produk lokal, dan akhirnya saya datang ke sini. Jadi memang awalnya Pak, saya dapat informasi dari teman-teman. Katanya di Pamekasan ada tempat produksi sepatu. Saya orang Pamekasan. Namun rasanya kok saya sulit percaya kalau tidak datang sendiri. Iya. Jadi akhirnya datang ke Iya. sini dan benar seperti yang diceritakan tadi. Jadi wah, ini merupakan produksi sendiri. Dan sejak 2020 itu Akhirnya. berjalan sampai hari ini. Iya. Tapi tidak ada kendala apa-apa. Ini kan masa-masa pandemi ini. Iya. Artinya penjualan gimana? Ya, alhamdulillah itu penjualan biar sedikit-sedikit itu. Kalau yang batik ini saya langsung buat langsung ini, Pak. Langsung meledak gitu. meledak ke bom, meletus dur. Ya, saya dari bulan 11 ya, dari pameran itu semenjak MTQ itu sampai sekarang ini 800-an laku. Oh, berarti untuk motif batik ini baru? Baru Oke. 4 bulan. Berarti 4 untuk bulan. yang produk-produk sebelum ini sepatu-sepatu biasa Ya, berarti? sepatu biasa. Kayak gini? Ya, yang kayak gini. Nah, ini. Oh, awalnya modelnya kayak gini biasa? Iya, kalau ini kan beli ininya cuman masangnya di sini, jahitnya di sini kalau yang ini. Cuma, Oh, iya. Kalau yang ini seperti ini ya. Kalau ini jahit sendiri semua ya? Ya, jahit sendiri semua. Yang ini. Oh, awalnya motifnya kayak gini? Ya, Kemudian baru mulai produksi batik ini berarti bulan 11 tahun 11. 2021. ya, Tadi rame-rame ibu-ibu kesini pesen itu ya? ya.
pesan itu. Oh, pesan untuk motif batik kayak Iya. gitu. Dan ini yang paling laku. sebenarnya. Iya, yang paling laku sih. Iya. Sudah 800-an. Iya. Dari bulan 11 2021. Iya. Jadi saya pikir ini satu karya yang luar biasa karena ya mungkin sepatu batik di Madura masih jarang mungkin. Iya. Saya tidak tahu apa ada atau tidak di kabupaten lain, tapi saya pikir ini unik, satu kombinasi inisiatif atau kreasi yang luar biasa karena perpaduan antara Pamekasan memang punya batik ya. Iya. Punya batik yang melimpah, motif-motif batik melimpah dipadukan dengan produksi sepatu di sini. Nah, awalnya itu gimana ceritanya? Kok bisa terbersit untuk produksi sepatu itu gimana? Sepatu batik maksudnya? Dari beliau, dari Bupati Pamekasan. Dari Pak Bupati Makassar. Ya, bisa. Pak Bupati bisik-bisik gimana? Ya. Ini kan perlu dijelaskan juga. Ya disuruh bikin sepatu batik, nanti semua mau disuruh pakai sepatu batik gitu. Oh, Jadi- itu kapan Pak Bupati menyuruh begitu? Dari sebelum MTQ. Oh, sebelum acara Ya. Musabaqah Tilawatil Quran gitu ya. Jadi akhirnya buat Ya, akhirnya saya buat. dan jalan ya. Ya, Berapa Kak karyawannya di sini? sekarang saya 6, tapi belum ada yang pulang ke Mojokerto 1, ada yang nggak masuk 1 gitu. Karyawannya. Sekarang, ya, Itu orang Pasangker semua. ya, cuma 1 orang dari Jawa gitu. Sehari produksi berapa? Bisa 10, paling dikit 10, bisa 15 gitu. Yang 6 orang. Oke, ini kembali lagi tadi banyak yang tidak percaya. Tetangga-tetangga di sini gimana? Awal-awalnya merespon ada sepatu ini. Ya heran tetangga di sini karena saya bisa bikin sepatu gitu. Iya. Karena belum pernah orang-orang di sini, di kampung di sini buat sepatu. Belum Karena ya kerjanya tani karena orang pedesaan gitu. Nah, kaget. Ya, Tapi akhirnya beli ke sini juga. ya. Gimana pas beli sepatu ke sini? Tetangga-tetangga ini. Banyak yang pesan ini manja orang sini minta motif yang kayak gini kayak gitu. Tadi saya bilang bahwa sesuatu sebelum dilihat dengan mata kepala sendiri, jangan percaya. Dan tadi Pak Carek bilang bahwa ini semua diproduksi di sini. Nah, makanya jadi coba teman-teman mendekat ke sini. Jadi ini merupakan alas dari sepatunya dan ini katanya yang beli. Ini yang mendatangkan nggak buat sendiri. Tetapi untuk proses jahitnya, proses ngelimnya, ini ngelem sendiri nih. Jadi bisa dilihat ini tangan para pekerjanya ini lengket dengan lem itu ya. Dan bisa dicek di sini juga ini merupakan alat ukurnya. Ini kaki-kakinya di sini guys. Dan kalau juga bisa dicek di sini ya bahan-bahannya seperti kalau sepatu bola. Ini sepatu bola di sini ada. Kemudian juga ini kalau nggak salah ini lem ini. Ini kemudian alas kakinya sini. Ini bahan-bahannya untuk buat sepatu. Kemudian juga ini kainnya. Ini kainnya yang kemudian digunting, dimotif untuk jadi bahan sepatu sisi atasnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini yang beli. Jadi yang mendatangkan dari luar. Ini yang mendatangkan dari luar gitu ya. Untuk lain-lain sepertinya memang dicek sendiri. Kemudian kita lihat juga tukang jahitnya di sini. Nah, ini. Jadi ini proses jahitnya di sini. Ini jahit sendiri. Jadi teman-teman bisa di zoom in ke proses tukang jahitnya ini ya. Nah, ini bisa dicek ini. Ini kainnya, motifnya, kemudian model-modelnya ini dijahit sendiri. Nah, ini proses penjahitan sepatu batik ya. Nah, ini lihat ini digunting sendiri, kemudian dijahit sendiri. Ini juga kainnya digunting sendiri ya? Iya. Digunting sendiri. Saya ada di depan mesin jahitnya ini yang dipakai ya. Iya. Satu cuman. Iya, 1. Ini ada di 1. Ada juga. Berapa mesin jahitnya? 2. 2. Jadi kalau mau jahit cuman bisanya 2 mesin jahit. Yang kerja 2 orang berarti maksimal. Enggak, seorang. Seorang. Penjahitnya sekarang 1. Cuman kamu.
Untuk batik yang garap jahitannya kamu dari awal? Iya dari awal. Iya, termasuk ini garapan kamu juga. Sepatu batik semuanya, jahitannya itu garapan kamu. Kamu aslinya mana? Sini, Bender. Desa Ampender ya? Tahu jahit sepatu ini dari mana? Basicnya? Awalnya bukan jahit sepatu, tapi sekolah SMK di Plakpak. SMK di Plakpak. Tata busana. Tata Tapi busana. suruh jahit ini. Enggak pernah ikut pelatihan? Nggak pernah. Jadi langsung terjun, langsung ikutin, langsung bisa. Iya. Jadi kamu berangkat dari Ampender ke sini, deket ya, cuma di selatan Iya, dekat. ya, lulusan SMK guys. Ini guys, jadi orang kalau sudah punya bakat meskipun lulusan apa saja, dia bisa memproduksi ini. Jadi tidak, ya ada yang ikut pelatihan juga, ada yang langsung bisa. Dan pekerjaan kamu berarti setelah lulus SMK ke sini. Sehari bisa berapa ini? Bisa 10, bisa lebih. Setelah itu pulang. Iya. Masuk jam berapa sini? 7, Jam 7. Pulangnya? 4. Jadi ketika tadi sudah selesai dijahit, ini sudah selesai ya dijahit. Nah ini kemudian masuk ke sini ya? Iya, masuk ke situ terus dilubangi mas, dikasih itu mata ayam. Kalau Mata ayam istilahnya. Kalau orang Jawa itu manggilnya mata ayam. Jadi ini dari jahitan masuk ke sini. Kemudian pakai kayu kayak gini. Terus kemudian ini dibalik ya, balik begini, kemudian Dibentuk kayak ini. dibentuk kayak gini. Jadi ini sudah. Nah, Belum dilem. jadi modelnya kayak gini. Ketika dari jahitan dikasih mata ayam, ini mata ayam ya. Iya mata ayam. Kemudian ditambah ini ya, Iya. jahitan lagi. Kemudian dibentuk kayak gini pakai ini apa namanya istilahnya? Keleput. Keleput ya istilahnya. Ini sesuai ukuran ya. Iya. Baru kemudian di sini dikasih lem. Nah, setelah dikasih lem, baru kemudian jadi sepatu seperti ini. Jadi kamu tukang lemnya berarti. Iya. Tapi tangannya gimana ini? Enggak Iya. lengket juga nanti. Enggak. Nanti bisa dikupas mas. Dikupas gimana ya? Kayak mangga ya? Iya ini kan udah apa? Ngelupas. Ngelupas sendiri. Kalau kena air itu ngelupas sendiri. Kalau ini kan harus kena panasnya api dulu. Udah ini Setelah ini ditaruh ya. taruh sini, dipasang nggak? Pasang. Terus di open. Oh, sepatunya di open? Lepas di open terus pakai mesin itu. Pakai mesin press itu? Press. Sehingga lemnya nyatu? Nah, iya menyatu. Sama bawah pinggirnya. Lama sudah bekerja sini? Baru kalau saya baru mas. Berapa tahun? Udah sekitar 3 bulanan. 3 bulan? Aslinya mana? Aslinya ini sebelah. Apa desa apa? Desa Ampender. Oh, Ampender juga? Oh, di sini kerjanya memang kamu bagian ngelem? Lem. Saya kadang ya bantu yang depan, gores, membentuk apa? Untuk yang mau dijahit. Kok bisa tahu ngelem itu dari mana belajar? Belajar dari orang Jawa, Mas. Ya, orang Jawa. Ikut pelatihan? Ikut pelatihan. Pelatihan mana? Yang di PMK Pamekasan juga? PMK Pamekasan. Yang WUB itu? Kamu ikut yang ke mana? Ke Mojokerto? Mojokerto. Oh, jadi kamu habis pelatihan di... Kok kan pelatihannya sudah lama, kok baru kerja sekarang? Saya berhenti mas karena mau ngajarin yang lain dulu kata bosnya. Itu yang lanjutin yang depan hari situ. Enggak, maksudnya kamu kerja sini kan baru 3 bulan. Kan pelatihannya sudah lama. Kenapa nggak kerja dari awal sejak turun pelatihan langsung ke sini? Saya itu malas gitu. Oh iya. Sekarang saya kan punya istri, yang pengen kerja aja. Iya. Kalau nggak punya istri, nggak kerja ya? Iya nggak kerja. Iya, penting gitu, penting. Jadi teman-teman yang punya istri ya kerja gitu. Ini tempat pajang sepatunya. Jadi setelah selesai di sana, langsung anggaplah kalau mau disebut showroomnya di sini. Jadi sepatu-sepatu yang sudah diproduksi dipajang di sini. Kemudian orang-orang yang mau beli bisa langsung datang ke sini. Tetapi juga informasinya di luar itu juga ada toko-toko yang menjadi supplier ya, yang memang menyuplai hasil dari produksi sepatu di sini. Dan banyak katanya di pasar Pegantinan juga ada, di luar kota juga ada distributornya. Namun yang pasti pusatnya ada di sini di Desa Pasangker, Kecamatan Pegantinan. Jadi ini proses desainnya. Jadi orang ke sini bawa batik ya, batiknya ini kemudian dikasih ke sini, didesain sini gitu ya.
Sekarang kebanyakan orang langsung beli jadinya atau banyak yang pesan model batik? Rata-rata pesen jadinya sih. Pesan jadinya ya. Tapi ada juga yang pesan di sini. Iya. Ini memang batik sini yang beli. Iya. Ini batik sini beli sendiri, kemudian didesain sendiri, dipasarkan sendiri. Tadi kalau kita ngobrol-ngobrol itu sama Pak Carek, katanya sudah sekitar 800-an sepatu selama 3 bulanan yang laku. Iya. Dimulai sejak November 2021. Ya seperti yang saya katakan tadi, saya ulang-ulang bahwa apa yang tidak saya lihat sendiri saya tidak percaya. Jadi akhirnya ya ini prosesnya dari awal sini. Jadi ini desainnya, tadi kita lihat jahitnya, kemudian kita lihat tadi pengelemannya, kemudian juga bahan-bahannya, dan ya ini produknya. Ini produknya guys. Jadi kalau ditanya, saya tahunya sepatu batik itu produknya Denny Cagur ya. Denny Cagur itu produksi sepatu batik, dan saya cek di laman jual belinya itu harganya 500.000, ada yang 1.500.000 Denny Cagur itu. Tapi di Pamekasan tadi saya tanya-tanya ada harganya 130.000, ada yang 150.000, dan harganya saya pikir cukup ekonomis dari harga 150.000 ke harga 200-an ke atas. Dan sekali lagi ini real, ini bukan hoax bahwa Pamekasan memiliki tempat produksi sepatu. Sebelum kerja di sini kerja di mana? Sekolah. Sekolah di mana? Sekolah di Pegantenan. Tapi nggak ikut pelatihan ini? Yang ikut pelatihan yang gitu. Oh, kamu nggak ikut pelatihan? Saya ikut pelatihan di sini. Yang Oh. dikirim ke Mojokerto yang gitu. Oh, berarti mereka yang datang dari Mojokerto ikut pelatihan ngelatih kamu? Iya. Iya, jadi ada satu yang ikut pelatihan, kemudian yang setelah melatih turun lagi ke sini dan melatih ini. Jadi ini proses artinya dari latih, melatih begitu ya? Iya. Jadi istilahnya dari tabiin, dan seterusnya begitu. Teman-teman, saya sudah tadi memilih sepatu. Pak Carek, terima kasih ya. Ya. Sudah dilayani dengan baik. Tehnya saya bawa ini, dibawa pulang. Tim juga milih satu sepatu. Jadi ada 3 tim podcast mahasiswa yang datang ke sini dan masing-masing membeli satu sepatu. Dan saya akhirnya percaya bahwa di Pamekasan ada tempat produksi sepatu, dan ini penggeraknya Pak Carek, Pak Fathur Rahman ya. Dan terima kasih Pak Carek sudah menerima kami di tim podcast mahasiswa. Semoga ke depan makin banyak orang yang tahu bahwa Pamekasan memiliki produk sepatu dan itu produksi sendiri. Nah, sekarang Pak Carek, apa kata-kata untuk masyarakat Pak Carek? Ya, untuk masyarakat saya terima kasih karena sudah banyak belanja sama saya, yang mesan-mesan sepatu juga saya sampai kewalahan, sampai kekurangan pekerja saking banyaknya pesanan. Oke. Jadi juga terima kasih kepada Pemkab Pamekasan karena mendukung kami memproduk sepatu ini. Jadi buat saya itu terima kasih banyak kepada Pemkab Pamekasan karena sangat membantu perekonomian kita. Termasuk juga bisa menyerap tenaga kerja begitu ya? Iya. Oke. Jadi rutenya teman-teman kalau mau ke sini rutenya adalah dari Kecamatan Pegantenan ke arah utara terus. Ya. Pasar Pegantenan terus ke arah utara, nanti gak usah belok-belok, ikuti ini ke arah utara, ke arah Batu Marmar. Ke Batu Marmar. Ya. Jadi ke arah Batu Marmar, teman-teman nanti ketemu pelang ini ya. Ya, Kampung Sepatu. Pintu gerbang Kampung Sepatu, nanti di posisinya adalah kalau dari arah selatan di sebelah kiri, tepat di utaranya pintu gerbang bacaan Kampung Sepatu. Terima kasih Pak Carek ya. Ya. Kita undur diri dulu. Semoga kapan-kapan bisa ketemu lagi. Saya pilih warna coklat karena saya tidak suka coklat asli, jadi saya suka coklatnya sepatu. Jadi guys, saya dapat satu ya. Berangkat tidak pakai sepatu, tadi tidak pakai sandal, nah ini dapat produk lokal. Jadi saya tidak pakai sepatu karena saya mengapresiasi Pamekasan punya sepatu produk. Mak genteng dah ya, Lis. Sepatu dan juga sepatu dan